Kamu harus ikhlas, Agus. Kamu harus ikhlas. Karena kamu hidup di dunia ini hanya mampir. Kamu hidup hanya mampir. Hidup ini tidak sesungguhnya. Hidup ini sesungguhnya hanyalah di dalam surganya Allah. Nama saya yang lama. Dan saya menemukan ini ketika hanya di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan saya harus meninggalkan anak istri saya karena saya menemukan sesuatu yang hakiki yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Itu yang saya pegang. Ya, itu yang saya pegang. Dan itu menjadi kebanggaan saya. Makanya sering katakan, ya Allah kasih saya mati ketika saya berada di jalan jihad-Mu. Ya Allah kasih saya mati ketika saya berada di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Saudara juga perlu tahu, saudara, bagaimana testimoni anaknya Saifuddin ya, yang mengatakan udah jelas. Jadi Pak Saifuddin ini hijrah ke Kristen itu banyak masalah, saudara. Ternyata ya di Al Zaitun itu banyak persoalan ya, sehingga itu tadi ya, ketika dia berhijrah bukan karena hidayah ya, bukan karena dapat pengilhaman ya, bukan karena didatangi oleh Om Yesus, bukan. Jadi karena memang banyak persoalan. Jadi saya mau katakan, saudara, kasihan ya. Saya nggak tega sih melihat testimoninya itu. Ini istri beliau juga akhirnya meninggal ya, mungkin banyak pikiran dan lain sebagainya. Bahkan ketika anaknya nikah pun masih mau tipu-tipu ya. Situ dilakukan pemberkatan dengan sakramen, tumpang tangan dan lain sebagainya ya. Ini kan saudara bisa perhatikan, saudara, bagaimana kaum ini dengan PD-nya melakukan kebohongan-kebohongan yang senantiasa melanggar aturan yang dianggap sebuah kebenaran. Makanya saya juga jadi kaget ya, karena memang jujur saya dulu tidak pernah berkecimpung di dalam dunia media ya. Kami hanya konsentrasi di pelayanan ya. Ini yang terjadi, saudara. Ini sangat mengerikan ya, sangat membuat perut itu mual, mau muntah, saudara. Nah, ini yang kita hadapi, saudara. Ya, saya alhamdulillah saya tidak pernah meniatan anak saya pengaruhi. Ya, saya hanya berdoa kepada anak-anak saya. Ya, mungkin juga mantan ini. Kalau memang benar-benar Allah bekerja dan memberikan hidayahnya, anak saya senantiasa saya doakan. Kita tidak perlu memaksakan sebuah akidah ya, sebuah kebenaran. Cuma framingnya mereka ini kan jahat banget, saudara. Makanya saya senantiasa bergelora, saudara, ketika saya menghadapi para bani-bani kolor ini. Saya udah siap kok dengan beberapa ormas ya. Calling aja saya siap. Saya siap menjadi corong ya untuk kemuliaan Islam ya, tapi sekali lagi agama tidak perlu dibela ya. Ini hanya menunjukkan solidaritas kita ya, seperti itu. Jadi kita harus bersama-sama, saudara, kita berjuang ya, karena mereka tidak akan berhenti gitu, saudara. Udah menjadi menyatu yang dikatakan tubuh jiwa roh, itu istilahnya saya katakan seperti itu. Tubuh jiwa roh lah, rohnya kemasukan, roh dan jiwanya ini udah kemasukan rohnya ular, saudara, kan repot ya. Tubuh jiwa roh ini yang menjadi kebanggaan ini, 3 in 1 tubuh jiwa roh. Konyol ya, saudara-saudara. Tetap kita bersatu, karena sekali lagi segala cara ini mereka gunakan, itu yang makanya saya sih sebetulnya berbicara teologis tidak terlalu bagaimana ya, karena itu kembali kepada
prinsipal masing-masing ya. Tapi karena ini dibuat mesin penggerak ya, bahkan di dalam agama mereka, politik itu terjadi di dalam kehidupan itu udah tidak bisa dilepas sebagai napas hidup ya. Tetapi satu sisi ya kan, kita udah diobok-obok ya. Bahkan kemarin saya bicara Allahu Akbar aja diprotes ya saudara ya, protes. Masa disuruh ganti Gileluyah enggak ketemu ya. Saya kira itu saudara ya, kita tetap semangat dan kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia pembangunan masjid mengetuk hati kaum muslimin semua untuk berpartisipasi dalam pembebasan dan pembangunan Masjid Al-Magosi di daerah Sayati Hilir, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Taubah ayat 18. Dalam sebuah hadis riwayat Muslimin, Rasulullah bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya sebuah istana di surga. Untuk itu kami panitia pembebasan tanah untuk masjid dan fasilitas agama RW 8 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu berencana mengadakan pembebasan tanah seluas 210 meter atau 15 tumbak dengan harga nominal 300 juta rupiah. Adapun dana yang sudah terkumpul sebesar 100 juta atau 15 tumbak dan sisanya kekurangan 200 juta. Dan kemurahan hati para donatur dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah berkahi hidup kita baik dunia maupun di akhirat kelak, amin ya robbal alamin. Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan partisipasinya. Dihaturkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap apa yang sudah perbuat untuk pembuatan rumah ibadah ini, Allah senantiasa catat dalam surganya Allah. Allahu Akbar.